dikenal sebagai salah satu orang yang ada dalam kitab Kisah Para Rasul yang bisa berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain dalam waktu yang sangat singkat, yang sering disebut sebagai teleportasi. Ada banyak banget orang yang saya pernah dengar ingin seperti Filipus, pengen bisa berteleportasi supaya nggak perlu mengeluarkan biaya yang mahal, nggak perlu menempuh jarak yang begitu jauh, juga nggak perlu untuk berlama-lama dalam perjalanan. Tinggal minta Tuhan untuk teleportasiin aja gitu ya. Tapi banyak nih dari kita yang miss, banyak dari kita yang melupakan konteks dari peristiwa ini. Yuk kita baca Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40. Jadi sebelumnya Filipus telah menerima pesan dari malaikat Tuhan untuk pergi ke sebelah selatan. Ada sebuah jalan turun dari Yerusalem ke Gaza. Di sana ada seorang sida-sida dari Ethiopia, seorang pembesar, seorang kepala perbendaraan dari Ratu Sri Kandake yang sedang beribadah di Yerusalem. Filipus disuruh Roh Kudus untuk ke sana untuk membantu sida-sida dari Ethiopia ini. Jadi sida-sida dari Ethiopia ini lagi baca kitab Yesaya dan dia bingung apa yang dimaksud dari ayat itu. Filipus ada untuk menolongnya, membantunya mengerti ayat itu berkaitan dengan Kristus. Kisah Para Rasul 8 ayat 32 sampai 33. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian. Dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Sebenarnya ayat ini mengutip dari kitab mana? Kitab Yesaya pasal 53 ayat 7 sampai 8 yang berbunyi dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Jadi setelah sida-sida itu membaca tulisan dari Nabi Yesaya, dia bertanya kepada Filipus, "Arahin siapa? Siapa yang mengalami ini? Penulisnya kah atau orang lain?" Lalu mulailah Filipus menceritakan ayat itu yang menggambarkan tentang Yesus Kristus yang mengambil rupa seorang hamba, menerima dan menghadapi segala penderitaan itu dengan ketaatan. Kemudian ketika mereka melihat air, sida-sida dari Ethiopia itu berinisiatif, apakah bisa dia dibaptis? Yesus menjawab, jika Tuhan percaya dengan segenap hati boleh. Sida-sida itu percaya Yesus adalah anak Allah dan akhirnya memberi diri untuk dibaptis. Selanjutnya, Kisah Para Rasul 8 ayat 39 sampai 40 mengatakan, dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanan dengan sukacita, tetapi Filipus ternyata ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Firman Tuhan hanya mencatat Filipus berada di Asdod, tapi tidak menjelaskan caranya seperti apa. Sesuatu yang tidak biasa memang Tuhan nyatakan, Tuhan izinkan terjadi sebagai cara untuk memberitakan Injil. Perlu diperhatikan bahwa ini bukan tentang Filipus yang hebat, yang mampu berteleportasi dari satu tempat ke tempat yang lain dalam waktu singkat, bukan. Tapi ayat ini menjelaskan ada rencana Tuhan yang harus dengan segera Filipus lakukan, hingga Filipus ikut ke gerakan roh dan akhirnya bisa memberitakan Injil
kepada lebih banyak orang lagi di tempat yang berbeda.